Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, semangat dan kesehatan untuk terus bersama dengan siswa Indonesia dimanapun Anda berada di belahan bumi Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke. Selagi internet dapat sampai kepada Anda, pastikan selalu bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Salam dan salawat tentunya kita sampaikan selalu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Rado Yendra bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika hadir mengisi dunia maya dengan literasi digital pembelajaran matematika atau seputar informasi tentang matematika. Nah, tentunya kegiatan ini bersama dengan Rado Institute tentunya terus akan mengawal dunia maya Indonesia ini dengan berbagai literasi digital untuk kepentingan kecerdasan anak bangsa. Oke guys, kita akan coba bahas pada pagi hari ini dengan perbincangan menarik yang pada saat ini kita akan membahas mengenai isu tentang rumah singgah, rumah sakit matematika. Ya, ini seru sekali guys. Karena apa yang telah dilakukan oleh rumah singgah, rumah sakit matematika ini telah banyak memberikan manfaat kepada siswa Indonesia, terbukti dari berbagai testimoni yang dikirimkan ke meja redaksi rumah singgah dan rumah sakit matematika. Apakah itu meminta penjelasan tentang pembahasan soal, apakah itu membahas tentang topik-topik tertentu, dan ada pekerjaan-pekerjaan rumah di mana orang tua sangat kebingungan untuk menyelesaikannya, mereka tidak sungkan-sungkan lagi berdiskusi kepada rumah singgah, rumah sakit matematika. Untuk itu kita akan coba secara detail, secara mendalam, mungkin boleh dianggap sebagai sebuah informasi kepada seluruh siswa Indonesia, orang tua maupun pengguna matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita perlu sampaikan bahwa rumah singgah, rumah sakit matematika adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab tentang menghasilkan suatu karya, pembahasan tentang matematika, baik teoretikal maupun soal-soal yang akan kita isikan ke dunia maya untuk semua tingkatan SD, SMP, dan SMA. Secara bertahap akan kita penuhkan dunia maya ini dengan berbagai literasi digital pembelajaran matematika. Kenapa kita ambil matematika? Karena matematika ini memang tidak bisa dipungkiri, itu selalu menjadi perdebatan, pembahasan yang sangat menarik ketika sekolah telah mulai berlaku. Di sekolah-sekolah, para siswa akan kelihatan mukanya akan sangat tegang ketika mulai belajar matematika. Mahasiswa-siswa Indonesia ketika diberikan tugas rumah oleh gurunya, tiba di rumah, matematika ini menjadi isu yang sangat luar biasa untuk diperbincangkan, baik di ruang tamu, di ruang makan, maupun di dapur. Terlebih lagi, jika siswa Indonesia kurang paham, bergantung kepada orang tua untuk memohon agar dibantu. Dan jika orang tua sayangnya juga tidak paham, ini menjadi matematikanya akan menjadi bom. Akan menjadi bom meledak di rumah itu. Bayangkan, siswa membawa PR, siswa tidak paham, lalu bawa ke rumah, lalu di rumah menjadi isu perbincangan yang sangat dahsyat di meja makan, di ruang tamu, di dapur, bersama kakak, adik, orang tua. Dan sayangnya kakak, adik, orang tua juga kurang paham. Anda akan bayangkan
cerita PR matematika ini akan jadi bom buar. Tidak bisa dipungkiri. Itu memang sudah dari dulunya seperti itu. Karena matematika ini memang menjadi suatu hal yang sangat istimewa. Baik karena kesulitannya maupun karena kemudahannya. Bagi orang yang telah mendapat kemudahan matematika ini, dia akan sangat menganggap bahwa pelajaran menghafal akan sangat susah. Dan matematika akan mereka anggap sangat mudah. Dan sayangnya bagi orang yang tidak paham dengan matematika, dia akan menjadikan matematika ini sebagai suatu momok yang sangat menakutkan gitu. Ketika di sekolah tidak paham, di rumah juga tidak ada yang paham, jadi timbullah ketakutan kuadrat dalam hati mereka. Dan sayangnya bagi orang-orang yang takut matematika ini, di sekolah jam pelajaran matematika itu mendominasi. Nah, ini jadi masalah. Di bidang sosial pun nanti kelas 3 masuk ke IPS, matematika muncul juga. Baik mungkin nanti di ekonomi dia akan muncul juga. Gimana caranya? Masuk universitas, matematika muncul juga. Jadi kalau begitu, matematika ini memang harus selalu untuk dicoba berinovasi, baik dalam hal pembelajaran maupun berinovasi dalam menghasilkan, menciptakan, mendirikan lembaga-lembaga, baik resmi maupun tidak resmi, yang membantu, baik membantu guru, membantu orang tua dalam mengurangi beban akibat adanya isu matematika ini. Nah, disinilah peranan dari rumah singgah, rumah sakit matematika. Sebagai lembaga non pemerintah, sebagai lembaga mandiri, rumah singgah rumah sakit matematika ini hadir untuk menjawab keluhan-keluhan baik oleh siswa, guru maupun oleh orang tua. Sudah banyak kita melayani orang-orang, baik itu pribadi mengirimkan testimoni, tetapi belum ada sih memang lembaga-lembaga resmi maupun sekolah atau lembaga lain yang mencoba berkolaborasi, belum ada sih. Ya karena memang siapa baru yang menghasilkan literasi digital seperti ini yang konsisten? Nggak ada. Baru rumah singgah rumah sakit matematika gitu. Kemudian insya Allah nanti ke depan ini akan semakin ramai lembaga-lembaga ini yang bertanggung jawab untuk menjadikan isu matematika ini menjadi isu yang tidak perlu akan menjadi bom di rumah kita. Was gila mem. Nah jadi kalau begitu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kok disebut rumah singgah rumah sakit matematika gitu? Kenapa tidak disebut rumah pintar matematika? Kenapa sih tidak disebut rumah bahagia matematika gitu? Nah ini ada ceritanya guys. Jadi berdasarkan asumsi-asumsi bahwa matematika itu menjadi suatu permasalahan, nah kita coba menganalogikan dengan sistem yang berlaku di rumah sakit gitu. Seperti apa rumah sakit itu? Secara umum yang kita tahu bahwa ketika ada orang mengeluh tentang ada sesuatu di badannya yang tidak enak, mereka akan datang ke rumah sakit untuk diperiksa. Nah, kan gitu ya. Lalu oleh rumah sakit akan diberikan solusi baik berupa nasihat maupun berupa suatu resep obat. Lalu dari resep obat itu dipilihkanlah resep obat yang sesuai untuk keluhan-keluhan yang datang. Dan plus ada pemberitahuan bahwa resep obat ini harus dimakan dalam 3 kali sehari atau seterusnya. Nah, analogi seperti ini
digunakan oleh rumah sakit matematika. Jadi yang dilakukan oleh rumah singgah rumah sakit matematika, mereka membuat pembahasan soal-soal itu bak umpama menulis resep-resep obat. Nah, ini guys yang harus kita pertimbangkan gitu, yang kita dalami atau yang kita gunakan landasan berpikir bahwa rumah sakit matematika ini menganalogikan suatu proses atau suatu kerja yang terjadi di rumah sakit. Kita menghasilkan resep-resep obat untuk sesuai dengan kelasnya. Resep obat SD kelas 1 ini. Resep obat kelas 2 ini. Untuk SMP resep obatnya ini. Untuk SMA resep obatnya begini. Jika penyakitnya tidak mengerti tentang bilangan untuk SMP kelas 7, kita tulis resep obatnya. Ini loh resep obatnya. Apa resep obatnya? Resep obatnya adalah video-video yang kita buat. Yang telah kita share dalam dunia maya dan dihasilkan link-link video tadi. Nah, link video inilah yang menjadi resep. Ketika orang tua datang ke rumah sakit, Pak, saya memiliki keluhan, saya pusing kepala saya, Pak. Oleh dokter rumah sakit matematika bertanya, kenapa ibu pusing? Anak saya kelas 3 SMA atau SMA kelas 12 sekarang belajar matrik, Pak, tentang inverse. Saya bingung, Pak, inverse itu apa, matrik itu apa, jadi saya bingung. Oleh rumah singgah rumah sakit matematika, dia tulis resep obat. Jadi semua link video tadi yang bercerita tentang matriks, tentang inverse, dia tulis. Lalu dia berikan kepada orang tua tadi. Ibu, ini obat atau resep obat yang dimiliki oleh rumah singgah rumah sakit matematika untuk menjadikan kepala ibu tidak pusing lagi dan menjadikan anak ibu kuat dalam menghadapi matrik dan inverse. Ini linknya, Bu. Ini resepnya. Silakan ibu tengok 4 kali atau 5 kali sehari atau berkali-kali sehari. Ini linknya. Silakan pelajari. Silakan makan untuk anak ibu. Silakan pelajari 4 kali sehari, 5 kali sehari, 6 kali sehari. Luar biasa ini. Jadi kalau begitu, kita membuat suatu terobosan baru, suatu inovasi pelayanan matematika untuk siswa Indonesia dalam konsep rumah singgah, rumah sakit matematika, di mana rumah sakit matematika ini berisikan ribuan resep-resep obat yang akan digunakan oleh siswa Indonesia agar mereka menjadi kuat dalam bermatematika. Suatu saat datang testimoni, suatu saat datang inbox ke dalam Facebook, Rado Yendra sebagai direktur rumah singgah rumah sakit matematika. Mereka menuliskan begini bunyinya, Pak, kita dari bagian yang paling jauh di Indonesia ini, Pak. Kita sangat tidak mengerti tentang pelajaran matematika. Bisakah Bapak mengajar kami? Rumah singgah rumah sakit matematika tersentuh dengan hal seperti ini. Kita katakan bisa, kita bisa. Selagi internet itu masuk ke tempat Anda, maka seluruh link video, seluruh resep video yang ada di rumah singgah rumah sakit matematika akan kita kirimkan kepada Anda yang tinggal jauh non jauh di sana di Nusantara Indonesia. Masya Allah, Anda bayangkan. Kita hanya mengirimkan resep obat saja.
Link. Nah, yang penasaran seperti apa link videonya ini, seperti apa resep obatnya ini, kita lihat. Coba kita simak sama-sama seperti apa sih sebenarnya operasinya, seperti apa. Ini kita lihat, kita share Google searching. Kita Google searching, kita share. Coba kita lihat Google searching kita ini. Kita buka dulu Google searching kita. Oke. Agak lama sedikit mungkin internetnya. Apa ini dia? Oke, kita coba lihat rumah singgah rumah sakit matematika. Lama sekali di Google. Google searching. Mana dia? Lamanya. Jadi kita akan coba berikan motivasi dengan memberikan layanan. Akan kita tunjukkan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya rumah singgah rumah sakit matematika itu. Kebetulan lama, kita biarkan saja dia, kita stop share dulu. Oke, biar aja kita buka dulu dia. Ya, kita stop share aja tak apalah. Oke, jadi kita biarkan aja dulu, nanti kita coba lagi. Jadi isunya tadi seperti tadi, isunya sudah sangat jelas gambarannya bahwa apa itu sih rumah singgah rumah sakit matematika. Jadi semakin banyak lembaga-lembaga non pemerintah yang mendirikan hal-hal seperti ini, yang melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dalam pembelajaran matematika untuk memandirikan siswa Indonesia dalam belajar matematika, insya Allah akan menjadikan siswa kita itu tangguh dalam bermatematika. Coba kita ulang lagi, kita buka Google kita share Google ini. Oke, udah bisa. Nah, lalu ketika Google ini telah mesin searching Google udah masuk, ketik saja di sini rumah singgah rumah sakit matematika. Rumah singgah rumah sakit matematika. Kita enter saja, enter. Kita lihat, nah ini dia ada di sini beberapa rumah singgah. Ambil yang http rs2matematika.blogspot.com. Klik di sini. Nah, kita klik di sini. Kita tunggu saja, dia akan mengeluarkan seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini dia. Ini dia. Ini ada suatu rumah singgah dan rumah sakit matematika. Nah, di sini sudah ada ratusan resep obat. Untuk matematika kelas 12 misalnya kita klik matematika 12. Nah, ini semuanya resep-resep obat untuk pelajaran matematika SMA kelas 12. Karena kita masih cerita bab 1, masih cerita matriks, ada seluruhnya. Memang kita akan ketinggalan dari pelajaran SMA, dari pelajaran terkini kita akan ketinggalan karena kita baru mulai, tidak apa-apa. Asumsi kita rumah singgah rumah sakit matematika ini akan digunakan seterusnya sampai kapanpun. Nah, jadi kalau kita terlambat tahun ini, SMA yang realnya sudah sampai ke pelajaran lain, kita masih di matrik, tak apa-apa. Karena kita akan bertahap terus menjelaskan semua latihan, kita akan coba semaksimal mungkin menjawabnya. Kita buat dalam video, kita masukkan sebagai resep dalam rumah singgah rumah sakit matematika. Nggak apa-apa kita tertinggal. Nanti untuk tahun-tahun berikutnya, kita sudah siap, SMA baru mulai. Nah, di sini baru serunya. Jadi Anda bayangkan suatu ketika nanti, SMA kelas 12 baru mulai belajar tahun baru, tahun ajaran baru, di rumah singgah rumah sakit matematika sudah siap seluruhnya gitu. Artinya apa? Mereka baru mulai belajar, bahannya sudah ada di rumah singgah rumah sakit matematika. Kalau di awal ini kita tertinggal, enggak apa-apa.
Ingat suatu saat nanti jika ini telah rampung 100%, maka SMA baru mulai, kita sudah punya semua resep-resep obat untuk matematika SMA kelas 12. Nah, ini yang kita buat. Jadi kalau kita lihat sebagai satu contoh, misalnya matriks halaman 41 ini, misalnya kita lihat sebagai contoh bagaimana proses videonya, kita lihat. Nah, ini dia apa yang kita lakukan di sini, ya boleh dilihat. Misalnya kita klik saja videonya, kita klik videonya. Nah, ini dia yang ditampilkan. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi apa yang kita lakukan, ya coba aja lihat sendiri gitu. Kita cepatkan saja. Nah, contoh misalnya ini ada soal gitu. Jadi dapat Anda bayangkan bahwa apa yang kita perbuat seperti yang telah kita sampaikan tadi, itu memang sangat luar biasa. Nah, kita juga telah lihat tadi. Begitulah resep-resep obat yang ada di rumah singgah, rumah sakit matematika. Semua resepnya itu berbentuk video. Jadi ketika nanti suatu saat ini sudah rampung 100%, mungkin ada ribuan resep obat dalam rumah singgah, rumah sakit matematika. Resep obat yang siap untuk mengurangi beban siswa Indonesia maupun guru maupun orang tua. Kita sudah siapkan resepnya. Makanya kita katakan ini adalah suatu aplikasi dari proses yang terjadi di rumah sakit untuk menjalankan suatu lembaga yang mencoba berinovasi untuk melayani siswa Indonesia dalam bermatematika. Nah, kenapa kita ambil ini gitu? Nah, karena kita adalah lembaga yang bergerak di dunia maya. Kita di dunia maya ini, di dunia maya kita bergerak, rumah singgah, rumah sakit matematika. Jadi apa yang bisa kita simpan di dunia maya? Resep obat tadi. Semua resep obat atau link video pembelajaran kita simpan di dunia maya sebagai satu resep obat. Nah, makanya kita sebut sebagai rumah singgah, rumah sakit matematika. Karena yang kita lihat itu bukan keluhannya saja, bukan keluhan orang terhadap matematika kita identikkan dengan rumah sakit. Karena proses pembuatan resep obatnya juga merupakan suatu proses yang harus kita pelajari dari rumah sakit. Makanya kita sebut rumah singgah, rumah sakit matematika. Nah, untuk itu kita hanya berharap satu saja, bahwa semua siswa Indonesia, guru maupun orang tua di rumah, silakan masuk ke rumah singgah rumah sakit matematika melalui blogspot yang kita telah perlihatkan tadi. Di situ silakan cari resep-resep obat yang sesuai dengan keluhan-keluhan Anda di rumah. Saya Rado Yendra bersama rekan-rekan dari rumah singgah rumah sakit matematika undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.